Aku mematung. Bayangan masa lalu perlahan mulai memasuki otakku kembali. Berputar bagaikan film layar lebar tempo dulu yang berwarna hitam putih. Tolong mas, jangan pergi. Bagaimana nasibku dan putrimu jika kamu pergi meninggalkan kami? Suara tangis ibu membuatku kedua mataku perlahan terbuka. Tak seperti biasa. Kali ini aku tak ingin merengek ketika melihat ibu sudah tak ada di sampingku saat aku bangun dari tidur. Dengan kedua kaki kecil aku turun dari dipan rel itu, lalu melangkah melewati lantai yang masih terbuat dari tanah. Suasana masih gelap. Matahari belum muncul, namun suara ayam-ayam yang mulai berkokok menjadi pertanda bahwa hari sudah menjelang pagi. Kulihat di luar gubuk tua dari bambu yang tak cocok disebut rumah itu, ibu sedang bersimpu di kaki ayah. Aku masih terlalu kecil untuk mengerti. Kenapa ibu melakukan hal itu sambil menangis? Maaf, Ratna, aku harus pergi. Aku janji aku akan kembali begitu aku bisa mendapatkan uang untuk mengubah nasib kita. Ucap pria yang selama ini amat sangat kusayangi itu. Ibu masih menangis, mencoba membujuk suaminya agar tidak meninggalkannya. Namun pria itu justru menarik kakinya, membuat ibu jatuh tersungkur ke atas tanah. Aku refleks berlari menuju ibu, memeluk ibu seraya menangis sekencang-kencangnya. Ibu membalas pelukanku dengan erat. Kami menangis sejadi-jadinya, namun ayah tak mengasihani kami. Cinta pertamaku itu pergi, tak mempedulikan teriakanku dan ibu yang mencoba menghentikannya. Sejak saat itulah aku tak pernah lagi melihat wajahnya. Tapi hari ini, sosok yang begitu mirip dengannya kini berdiri di depanku. Masih dengan tatapan mata yang sama, masih dengan senyum yang sama. Apakah mungkin dia? Anis. Aku tersentak dari lamunan ketika Bu Hasna tiba-tiba memegang pundakku. Wajahnya terlihat khawatir. Kamu baik-baik saja? Tanyanya kemudian. Aku baik-baik saja. Mah, jawabku cepat, walaupun sedikit gelagapan. Perkenalkan, Bu Hasna. Saya Lydia, mamanya Rara. Dan ini Hadi, suami saya. Mama Rara memperkenalkan diri dan juga suaminya. Hadi, kenapa begitu kebetulan namanya juga sama? Kami semua saling menjabat tangan. Dan begitu Pak Hadi menjabat tanganku, dia seperti memperhatikanku cukup lama. Ini siapanya Bu Hasna? Tanyanya kemudian. Dia putri saya, jawab Bu Hasna cepat. Oh, kok Reza tidak pernah cerita kalau dia punya adik perempuan? Bu Lydia mengerutkan kening, menatapku heran. Setahu saya Reza cuma punya. Dia anak pungut. Mah, tiba-tiba Rara menyahut. Meskipun Mas Reza cepat-cepat menghentikan dia agar tidak bicara lebih jauh, Mama dan papanya seketika saling berpandangan. Tolong jaga bicara kamu. Dia ini putri saya. Bu Hasna seketika menatap Rara tajam. Oh, maafkan putri saya, Bu Hasna, ucap Bu Lydia sambil meringis. Mungkin tak enak dengan perkataan Rara, meskipun tampaknya dia juga penasaran. Rara memang kadang suka ceplas-ceplos. Biasa, dia cuma bercanda. Aku melirik ke arah wajah Bu Lydia. Ya, kini aku ingat wajah itu. Wajah yang belasan tahun lalu mencemooh dan menghina ibuku. Sekarang aku yakin tidak salah mengenali orang. Silakan duduk. Kami sudah memesan hidangan, ucap Pak Hadi kemudian sambil mempersilahkan kami untuk duduk. Bu Hasna menuntunku, dan kami berdua akhirnya duduk bersebelahan. Mas Reza, Lara beserta kedua orang tuanya juga duduk, mengitari meja bulat besar yang ada di sana. Tak lama setelahnya para pelayan mulai menyiapkan hidangan pembuka. Kudengar Reza belum lama bercerai. Bu Lydia memulai pembicaraan. Tapi Bu Hasna pasti juga tahu
Kalau Reza dan Rara sudah saling mencintai sejak lama, jadi alangkah baiknya jika kita tidak menunda-nunda lagi pernikahan mereka. Aku hanya diam dan menahan napas sambil mendengarkan pembicaraan mereka. Sesekali aku melirik ke arah Mas Reza yang sejak tadi mencoba menenangkan Rara yang terlihat jelas tak suka akan keberadaanku. Juga melirik ke arah Bu Lydia dan Pak Hadi yang membuat hatiku berkecamuk tidak karuan. Bu Hasna tak langsung menjawab perkataan Bu Lydia. Dia meneguk air bening yang ada di gelas panjang, lalu mengusap mulutnya dengan elegan. Setelah itu, pandangannya menatap ke arah Bu Lydia dengan tegas. Semua ini adalah keinginan putra saya, Reza. Jadi sebenarnya di sini saya tidak berhak memutuskan apapun. Semuanya ada di tangan Reza, jawabnya kemudian. Maksud Bu Hasna? Bu Lydia tampak bingung. Bu Hasna tidak setuju dengan pernikahan ini. Saya yakin putri Anda sudah menceritakan semuanya. Saya tahu Bu Hasna memang tidak begitu menyukai Rara. Saya memang dengar dari Rara sendiri. Tapi karena Bu Hasna bersedia datang, itu artinya Bu Hasna sudah setuju, bukan? Seperti yang sudah saya katakan tadi, semuanya berada di tangan Reza. Saya bersedia datang hanya karena ingin menegaskan, masalah pernikahan ini saya tidak ingin ikut campur. Dan setelah mereka menikah pun, saya juga tidak ingin terlibat dengan apapun tentang mereka. Wajah Mas Reza dan Rara seketika berubah merah pada mendengar ucapan Bu Hasna, sedangkan kedua orang tua Rara terlihat bingung bercampur kesal. Baiklah, saya rasa cukup ini saja yang perlu saya sampaikan, ucap Bu Hasna lagi, lalu membuka tas mewahnya dan mengeluarkan setumpuk uang lalu meletakkannya di atas meja. Anggap ini sebagai traktiran ucapan selamat saya. Mulai sekarang, silakan jaga putra saya. Bu Hasna kemudian berdiri dan mulai beranjak dari tempat duduk. Ayo kita pulang, Anis. Bu Hasna menarik tanganku, mengajakku meninggalkan ruangan. Bu Lydia dan Pak Hadi ikut berdiri, menatap ke arah Mas Reza dengan wajah murka. Tolong jelaskan ini, Reza, bentak Bu Lydia dengan wajah gusar dan badan gemetar. Mas Reza seketika berdiri, lalu dengan cepat menghalangi jalan kami untuk keluar. Ma, padahal sudah kubilang, Mama cukup mengucapkan setuju atas pernikahan ini. Kenapa Mama jadi bicara macam-macam? Ucapnya dengan wajah memerah. Mungkin karena menahan amarah. Loh, Mama kan sudah benar. Reza, kalian mau menikah? Silakan, tapi jangan libatkan Mama, jawab Bu Hasna tajam. Ini semua pasti gara-gara wanita ini. Ma, tanpa kusangka, tiba-tiba Rara menyerangku, menarik jilbab yang menutupi kepalaku hingga sebagian berantakan. Apa-apaan kamu? Bu Hasna seketika mendorong Rara menjauh dariku. Mbak Ani sengaja berpenampilan seperti ini dan datang hanya untuk mengacaukan acara ini kan? Rara masih berusaha menyerangku, tapi Mas Reza menghalanginya. Apa maksudmu sih? Rara, memangnya siapa wanita itu? Tanya Bu Lydia pada putrinya. Aku seketika membenarkan jilbabku, lalu menatap ke arah Bu Lydia dengan tajam. Bayangan berapa angkuhnya wajahnya puluhan tahun yang lalu membuat rasa sakit hatiku tumbuh kembali. Saya mantan istri Mas Reza. Putri Anda sudah merusak pernikahan saya dan merebut Mas Reza dari saya, ucapku kemudian dengan lantang.